Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an fala yatadabbaruna al-Qur'an tartilan. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadis wa kama qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat untuk melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Dilanjutkan dengan pengajian Riyadhus Shalihin, dan ini pengajian di akhir tahun Pak ya. Di akhir tahun artinya minggu depan sudah masuk ke tahun 2025. Semoga ini menjadi pengajian akhir tahun yang husnul khatimah untuk kita semua. Alhamdulillah, di akhir tahun 2024 ini Allah masih berikan kita panjang umur. Semoga Allah berikan kita panjang umur, senantiasa berkah umurnya. Allah berkahkan umur anak-anak kita. Allah beri kita berkah rezeki. Allah mudahkan segala urusan kita. Dan semoga Allah SWT jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang birrul walidain, anak-anak yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Syai'ul lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang perlu diperhatikan ya, ketika seseorang membuat satu majelis apapun agar sesuai dengan tuntunan baginda Nabi SAW. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan Pak, istilah majelis di sini bukan hanya pengajian ya. Jadi karena kita ini orang Indonesia, terus kita ini memakai bahasa Arab yang diindonesiakan, sehingga kalimat majelis ini dianggap hanya miliknya pengajian. Kamu majelisnya di mana? Itu bikin majelis apa aja? Padahal majelis ini kan artinya tempat di mana kita kumpul untuk duduk Pak. Maka sebenarnya kalau kita pakai lugah atau bahasa Arab, orang nongkrong di kafe itu termasuk majelis. Tapi majelis nongkrong, majelis kopi. Ya, jadi sebenarnya majelis ini bukan bahasa yang hanya dimiliki oleh orang-orang pengajian. Maka ini yang dibahas dalam hadis nanti itu bukan membahas pengajian Pak sebenarnya, tapi dimanapun kamu duduk, kumpul untuk duduk bareng-bareng, nah, itu namanya majelis. Cuma kan kalau kita nih dari majelis mana, kan ini ya. Jadi Indonesia ini menggunakan kata majelis identik dengan pengajian. Padahal majelis ini maknanya umum. Di kafe duduk sama teman-teman itu majelis. Jadi majelis ngobrol, ada majelis diskusi ilmiah, ada majelis bahas gak penting, gitu loh Pak. Bahkan Bapak itu di pos ronda duduk sama sampam, itu majelis juga. Yang penting ada temannya gitu Pak ya. Kalau sendirian apa yang mau dibahas, apa yang mau diceritakan, orang sendiri itu kan gak ada hukum. Bapak nongkrong sendirian di pos ronda, itu mau ngobrol sama siapa? Yang dibahas kita ini duduk, ada temannya, ngobrol. Nah, namanya apa?
Nah, maka di sini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang membuat satu majelis apapun. Bapak kumpul sama istri ngobrol, majelis suami istri. Sama anak berarti majelis istri anak, seperti itu Pak. Arisan berarti majelis arisan gitu Pak. Ya, jadi bahasa Arab yang sudah identik dipakai oleh orang Indonesia untuk menunjukkan satu pengajian. Makanya dari majelis taklim mana gitu ya. Kayak contoh ziarah. Ziarah ini kan bahasa Arab, artinya kunjungan. Cuma karena sering dipakai untuk ke kuburan, jadi kalimat ziarah itu agak identik dengan kematian. Habis dari mana ziarah? Emang yang mati siapa? Padahal ziarah itu maknanya kunjungan Pak. Contoh saya ke rumah Pak RT, itu bahasa Arabnya Pak ziarah, bukan silaturahmi. Karena silaturahmi itu ketika saya kunjungan ke rumah-rumah kerabat saya, ke rumah ibu, kakak, adik, itu namanya rahim, silaturahmi. Kalau ke rumah orang-orang namanya apa? Ziarah. Cuma orang kita mengenal ziarah itu ke kuburan. Kalau kunjungan ke orang namanya silaturahmi. Ini Pak. Jadi kalau ada orang Arab datang ke Indonesia itu bingung nih. Yuk kita ziarah. Dipikir yang didatangin orangnya hidup, ternyata mati. Nah, terus contoh ada kalimat lagi, Masya Allah itu untuk hal-hal yang baik. Jadi kalau yang baik-baik bilangnya apa? Masya Allah. Kalau di Indonesia kebalik Pak. Di Indonesia itu kalau yang jelek-jelek, Masya Allah Ustaz, Masya Allah ya. Kalau baik, kalau apa yang bagus, Subhanallah. Padahal kebalik Pak. Kalau lihat yang jelek-jelek, Subhanallah. Imam bacaannya kebalik, Subhanallah, kan itu Pak. Subhanallah itu untuk melihat hal-hal yang buruk. Lihat orang habis ini Subhanallah. Itu yang jelek-jelek. Kalau yang baik-baik, Masya Allah. Tapi di kita dibalik, benar-benar dibalik di kita Pak. Di tempat kita ini kalau orang lihat hal-hal yang baik, Subhanallah itu loh Pak. Ini kalau ketemu orang Arab bingung orang Arab. Emang apa yang jelek? Yang jelek apa? Oh di tempat kami Subhanallah itu yang baik-baik. Kalau yang buruk-buruk, Masya Allah. Nah ini perlu dikembalikan ke semula. Ya, sama seperti majelis. Majelis ini artinya kumpul untuk duduk. Makanya disebut majlisun, tempat duduk di mana orang mendiskusikan sesuatu, ngobrol, itu namanya majelis. Hadis nomor 834. Wa an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man jalasa wasatal halaqah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu, sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat. Kalau pembahasannya laknat, kita definisikan sesuai definisi ulama. Laknat itu orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Itu namanya apa? Laknat. Bahaya sekali Pak. Orang kalau sudah dapat laknat itu bahaya. Nah ini yang melaknat siapa? Nabi. Ya. Rasulullah SAW melaknat seseorang yang duduk di tengah-tengah halaqah. Halaqah itu apa? Majelis yang membentuk lingkaran. Jadi bentuk lingkaran muter, dia di tengah. Nah, di tengah. Sehingga saya nggak bisa lihat yang sana nggak bisa lihat saya. Kenapa? Ada yang di tengah, ada yang menghalangi. Ini Pak namanya duduk di tengah-tengah halaqah. Ini kalau ini kan kita nggak bikin halaqah nih. Kalau bikin halaqah ini semuanya bentuk melingkar. Nah, di tengah kosong itu baru namanya apa? Halaqah. Halaqah artinya lingkaran. Nah, ini kalau ada lingkaran seperti itu, maka tidak dibolehkan ada yang di tengah. Kenapa? Karena dapat laknat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan.
Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abi Mijlas, sesungguhnya seseorang laki-laki duduk di tengah-tengah halaqah. Maka Hudzaifah radhiyallahu berkata, orang ini telah dilaknat dengan lisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Allah telah melaknat atas lisannya Muhammad SAW siapa saja yang duduk di tengah-tengah halaqah. Imam Tirmidzi berkata, hadis ini adalah hasan dan sahih. Dulu waktu saya mondok, kita sering bikin halaqah. Itu kalau ada orang iseng di tengah itu dibilang, jangan di sini, kamu dilaknat sama Rasul nanti, silakan bangun pergi. Jadi kalau orang bikin lingkaran, kita jangan di tengah-tengahnya. Cuma ini perlu kita pahami Pak, karena ada beberapa kasus atau beberapa hal di mana melakukan hal itu boleh dan tidak dilaknat. Contohnya seperti apa kita bahas. Dalam hadis ini dijelaskan tentang larangan duduk di tengah-tengah halaqah tanpa adanya hajat. Jadi nggak bolehnya itu kalau nggak ada kebutuhan Pak. Iseng aja, orang iseng itu namanya. Tanpa adanya hajat atau tanpa adanya kebutuhan. Namun jika ada kebutuhan, maka tidak mengapa. Dan contoh bentuk kebutuhan yang dibolehkan untuk duduk di tengah lingkaran adalah seseorang yang menjadi pengajar. Contoh, Bapak mungkin biasa ikut pramuka ya. Itu kita kan biasanya bikin lingkaran. Di tengahnya ada apa Pak? Api unggun, ya. Api unggun biasanya, atau di tengahnya ada apa? Mentor atau orang yang memberikan arahan. Nah, biasanya gitu. Ayo ini nanti gini di tengahnya. Kalau di tengah untuk memberikan arahan kepada audiens itu enggak apa-apa. Itu enggak termasuk orang yang dilaknat. Kenapa? Karena kehadiran dia di tengah-tengah halaqah justru memberikan pelajaran kepada semua orang-orang untuk mendapatkan pelajaran darinya, gitu loh Pak. Beda dengan kasus sebelumnya, orang bikin halaqah malah diganggu. Ada orang usil di tengahnya. Itu kan merusak majelis itu Pak. Bapak lagi kumpul sama Pak RT semua, tiba-tiba di tengah ada anak kecil joget-joget. Anak kecil ini minggirin anaknya siapa ini? Oh ini anaknya ibu itu, pasti Bapak usir itu. Kenapa diusir anak kecilnya Pak? Ganggu. Dan Islam melarang kita untuk mengganggu majelis yang bentuknya lingkaran dengan cara kehadiran kita tepat di tengah-tengah lingkaran itu. Karena itu mengganggu konsentrasi yang lain. Nah, makanya kalau kehadiran dia adalah untuk mengajar, maka itu boleh. Jadi tidak dilaknat. Ya, itu contoh bentuk yang tidak dilaknat, yaitu dibolehkan karena dia seorang apa? Pengajar. Dan memberi aturan dan dalil untuk petunjuk jalan, atau mungkin dia ini guide ya. Guide itu orang yang memberi arahan nanti untuk melanjutkan perjalanan. Kalau orang Mekah namanya mutawif ya. Kalau kita namanya pemandu wisata ya. Karena orangnya nggak banyak, ada bentuk lingkaran aja, saya di tengah saya akan terangkan, itu nggak masalah. Jadi itu tidak termasuk orang yang dilaknat. Tapi kalau nggak ada hajat, tidak ada kebutuhan, maka orang yang duduk di tengah-tengah halaqah itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Sebelum masuk hadis nomor 835. Ini majelis apapun, bukan pengajian di sini. Semua majelis, kalau pengajian insya Allah nggak ada yang musil Pak. Mungkin anak-anak kecil yang musil ya. Tapi Bapak bisa bayangin, Bapak lagi bikin meeting sama teman-teman kantor. Tiba-tiba di tengah ada kucing yang gangguin acara. Itu kucingnya dilaknat apa enggak ya? Dia kalau hewan Pak ya. Tapi kalau orang gimana Pak kira-kira Pak? Bahaya apa tidak? Ganggu apa enggak? Ganggu. Makanya kita definisikan majelis ini bukan hanya sekedar majelis pengajian. Majelis yang dimaksud dalam hadis ini semua majelis ya, mau majelis urusan dunia, urusan yang enggak penting, atau urusan agama. Pokoknya jangan duduk di tengah-tengah halaqah kalau kita bukan pengajar atau orang yang memberikan aturan. Ada pertanyaan dari jamaah? Kalau seandainya di masjid itu bentuknya lingkaran, terus tengah ada tapi di depan sini nggak ada, gimana? Di tengah ada, di depan sini nggak ada, mesti apa?
tengah kosong. Nah, ada juga Nah, ada itu juga. seperti kayak di Takwa itu kalau minggu pagi kan muter semua, tapi tengah kan tetap ada. Kalau seandainya muternya rapi Pak, dan tengah hanya ada satu orang, saya sarankan satu orang untuk minggir dia, untuk minggir. Tapi kalau kayak gini kan enggak, ini kan kita enggak membentuk. Kalau memang saya di musola saya pun bentuk halakoh juga. Di musola saya itu bentuk halakoh minggir muter. Nah itu enggak apa-apa. Dan memang enggak ada yang di tengah Pak. Cuma karena mungkin masjid At-Taqwa gede ya, besar. Itu kalau bapak kalau sendirian di tengah, ya memang masuknya di sini. Kalau bapak sendirian ya, gak ada orang yang sendirian. Silakan bapak minggir, menepi di pinggir. Kita bikin lingkaran seperti itu. Tapi kalau memang di sini banyak, di tengahnya banyak, ya kayak gini kan termasuk banyak. Nah ini enggak bentuk halakoh Pak. Bentuk halakoh itu benar-benar melingkar. Kalau tempat saya ngajar di Musola Nuriman yang saya ngajar di tempatnya Musola Pak Ismail itu, ini di sini juga ada, di sebelah saya juga ada. Jadi kita betul-betul membentuk halakoh. Nah, itu juga nggak ada yang di tengah, memang nggak ada. Nah, kalau di At-Taqwa, kalau mungkin di tengahnya lebih banyak sehingga membentuk garis nggak masalah. Alasannya sebenarnya simpel Pak. Kenapa nggak boleh di tengah? Karena mengganggu orang yang di belakangnya. Sehingga yang belakang nggak bisa lihat saya nggak bisa lihat yang belakang, gitu loh Pak. Itu alasan utamanya seperti itu. Tapi kalau masjidnya besar kan biasanya pakai apa itu? Proyektor, gitu kan? Insya Allah aman lah, nggak ketutup insya Allah. Ya. Untuk masjid-masjid besar biasanya lebih rapi. Ada lagi pertanyaan dari jamaah sebelum kita lanjut? Kalau nggak ada lanjutnya. Hadis nomor 835. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul khairul majalis awsa'uha. Rawahu Abu Dawud bi isnadin shahihin ala syartil Bukhari. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik majelis adalah yang paling luas majelisnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih atas syaratnya Imam Bukhari. Ini kita perlu pahami istilah luas dulu Pak ya. Luas di sini ada maknanya dua Pak. Luas dalam arti tempat, sama luas dalam arti ini hati. Hatinya dilapaki Pak, jangan emosi, ini majelis. Jadi ini maknanya ini bisa dua ya. Jadi tak sampaikan dulu keterangan. Yang dimaksud dengan luas di sini adalah satu majelis yang banyak tempat duduknya dan luas, sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi orang yang hadir di majelis tersebut dan tidak di tempat yang sempit dalam majelis tadi yang membuat tidak nyaman bagi peserta majelis. Dan ini adalah termasuk hal yang disunahkan. Ini keterangannya simpel, cuma kasih tambahan keterangan. Jadi luas ini ada dua makna. Yang pertama makna seperti yang ditulis. Yang kedua adalah makna bimakna luasnya hati. Jadi artinya majelis apapun Pak, itu yang paling baik pertama dalam segi tempat itu majelis yang tempatnya memberi kenyamanan bagi peserta majelis. Contoh, Bapak musyawarah RT di rumah sempit sama di aula RT itu lebih enak mana? Lebih enak di aula, betul ya? Karena tempat yang nyaman akan memberikan kenyamanan juga untuk kita dalam duduk dan lain sebagainya. Maka luas ini juga bisa bermakna luasnya hati. Artinya kalau ada dalam majelis tadi kalimat-kalimat yang menyinggung, kalimat-kalimat yang gak enakin, kan banyak kasus Pak. Orang ikut musyawarah berangkat senyum, pulang-pulang marah itu banyak kasusnya itu. Sebelum berangkat senyum-senyum, pulang-pulang gedeg, ya. Dari mana Pak marah-marah? Oh ini musyawarah gak jelas, ya. Nah itu musyawarah yang seperti itu, majelis yang membuat orang jadi marah dan sebagainya itu enggak ausah namanya. Jadi ausah di mana ausah ini qalbi, ya. Di samping ausah di mana luasnya tempat, juga bermakna luasnya hati. Makanya selama di majelis Pak, hindari dengki, hindari hasud, hindari marah. Jangan sampai saya nggak terima gedor meja, atau jamaahnya berantem sama ustadznya di majelis. Saya dulu pernah soalnya Pak.
Saya tuh dulu pernah ngajar, itu kan di sini. Itu jamaahnya nggak terima, bener-bener nggak terima dia. Habis itu dia nggak mau ikut ngaji lagi, nggak mau ikut ngaji lagi. Ustaz nggak asik, nggak cocok sama saya. Ya udah, kalau bapak nggak mau ikut apa yang di kitab silahkan. Habis itu ngambek dia pulang. Ya, kita awal-awal dulu saya ngajar. Artinya majelis seperti itu kan nggak asik sebenarnya Pak. Sehingga ulama mengatakan ketika engkau ya tidak nyaman dalam satu majelis, maka jangan kamu sampaikan di majelis itu. Ya, karena akan menjadikan majelisnya menjadi sempit. Sempit bermakna ada yang nggak nyaman akhirnya nggak betah akhirnya pulang gitu loh. Ya, jadi kita bikin majelis nyaman mungkin, ada tempat duduknya, ada makanannya, ya ngobrol-ngobrol doang nih, nggak ada makanannya kan nggak asik juga Pak. Ya, orang bapak bikin majelis nonton bola aja, depan meja isinya apa Pak? Itu majelis nonton bola loh Pak. Depan meja isinya apa? Kopi, terus apa lagi Pak? Kacang, indomie. Nah ini kadang orang bikin majelis nggak ada apa-apanya gitu ya. Nah, itu termasuk nggak nyaman juga. Jadi dengan menghadirkan makanan itu juga untuk mendapatkan ausaknya majelis. Jadi biar majelisnya lebih lapang. Karena orang itu kalau sambil makan itu juga termasuk tenangin hati Pak. Lagi gondok makan anggur sekilo kan tenang hatinya gitu ya. Lagi marah depannya rambutan gitu kan beda halnya daripada nggak ada apa-apa. Maka untuk bikin majelis-majelis seperti ini kita bikin majelis yang terbaik, yaitu khairul majalis awsa'uha. Jadi bikin majelis yang memberikan kenyamanan tempat, kenyamanan hati, sehingga bagus sebelum majelis dibuka kasih arahan dulu, kasih briefing dulu. Insyaallah nanti kita akan ngobrol, saya sampaikan jangan saling menyinggung ya, jangan saling ini sebelum dibuka majelisnya itu harus sudah disampaikan Pak, ada moderatornya harusnya ya, karena jangan sampai majelis ini menimbulkan permusuhan. Makanya sehingga ulama sering doa di dalam doanya, ya Allah jadikanlah sepulang kami dari majelis ini adalah majelis rahmat. Majelis rahmat itu apa? Duduk di majelis seneng, pulangnya seneng. Itu loh Pak. Yang duduk di majelis seneng, pulangnya gondok ya. Pulang dari ujung majelis seneng, pulangnya ngambek, pulangnya marah ya. Ada yang duduk dalam majelis pulangnya marah. Kenapa marah? Gak dapat WC lu ya. Biasanya dapat WC ya. Biasanya dapat makanan, ini apaan ini ya. Nah, itu makanya bikin seneng. Duduk senang, pulang juga senang. Nah, ini namanya apa? Khairul majalis awsa'uha. Insyaallah kita bikin Pak. Ya, Bapak yang lebih paham kan gimana caranya menyenangkan peserta gitu ya. Kalau Bapak ngobrol sama istri, majelis yang menyenangkan istri kira-kira isinya apa gitu ya, Bapak paham Pak. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala man jalasa fi majlisin fakasura fihi laghatuhu faqala qabla an yaquma min majlisi dzalika subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ila ghufira lahu ma kana fi majlisi dzalika rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang duduk dalam satu majlis kemudian banyak sekali dia melakukan kesalahan di majelis tadi, termasuk majelis teleponan Pak. Saya ini Pak melihat langsung kiai saya selepas nelpon baca doa ini. Jadi penutup telepon bukan ya halo, ya terima kasih enggak. Selepas Bapak nelpon baca ini. Habis selesai nonton TV baca ini. Habis selesai nonton bola baca ini. Habis selesai ngopi sama RT baca ini. Habis selesai acara RW baca ini. Ini Pak dibaca bukan cuma di pengajian. Ini salahnya kita. Kita ini kenapa baca ini kalau pengajian doang? Karena menganggap majelisnya itu ngaji, gitu loh Pak. Akhirnya kita baca doa ini pas pengajian doang, ngopi nggak baca. Padahal ngopi lebih parah isinya. Ya,
ngobrol sama tetangga, selesai pulang nggak baca. Kalau saya alhamdulillah sudah aman. Kadang walaupun ada lupa tapi tak usahain Pak. Selepas saya ngobrol sama orang, saya baca doa walaupun pelan. Ya, lalu dia membaca doa ini sebelum dia bangun dari majelisnya. Jadi saya sudah selesai nelpon, waalaikumsalam, subhanallah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, gitu Pak. Nelpon, ngobrol sama teman, ya. Pokoknya majelis obrolan Pak. Apapun itu. Ini baca doa ini. Coba kita baca bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, saya tidak hafal Ustaz. Ya wis Pak, kalau enggak hafal dipoto, ditaruh di HP. Ya, di HP ini bukan. Sekarang kan di mana-mana bawa HP ya. Kalau enggak bawa HP ya bawa kertas. Ini dibaca. Jadi kalau kata guru saya itu jangan jadikan tidak hafal membuat kamu enggak membaca. Karena Nabi itu nggak pernah merintah kita untuk menghafal sebenarnya Pak. Ini kan kalimatnya nih, faqala bukan fahafadhu. Faqala itu artinya kemudian dia mengucapkan. Nabi tidak bilang ini, kemudian dia menghafal. Yang Nabi hanya mengatakan apa? Faqala artinya apa? Membaca, mengucapkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji kepadamu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku memohon ampunan kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Kecuali akan diampuni untuknya segala dosa dan kesalahan yang dilakukan di dalam majelis tersebut. Makanya kiai nonton bola sama orang awam nonton bola beda Pak, endingnya beda. Loh, kenapa kiai nonton bola malaikat agak nulis dosa? Kiai sebelum bangun baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka, maka dosa-dosa kecilnya, kesalahan di saat nonton bola didelet sama Allah. Lah kok saya enggak? Lah kamu kan enggak baca. Ini Pak, ini bedanya orang alim sama orang awam. Sehingga ulama-ulama kita sering menyampaikan, orang alim mendapatkan banyak amal dengan sedikitnya amal. Maksudnya aktivitasnya sedikit tapi amalnya banyak. Sementara orang awam mendapatkan sedikit amal dengan banyaknya amal. Kerjanya capek, dapatnya dikit. Orang alim kerjanya dikit, dapatnya. Nah, orang alim tahu habis nonton bola, ayo sebelum kita selesai kita baca doa subhanallah. Buat apa Pak Kiai? Supaya dosa-dosa kita pas nonton tadi dihapus sama Allah. Ada hadisnya, ada. Wa an Abi Hurairah gitu Pak. Ini pentingnya ngaji itu di sini. Berapa majelis yang Bapak lakukan dari pagi sampai sekarang? Dari mulai Bapak tadi bangun subuh, terus ketemu duhur, ketemu asar. Ini kalau Bapak baca ini Pak, itu malaikat pencatat amal jelek itu nganggur kan? Kenapa kamu? Baca mulut ya. Ini sudah konsekuensinya loh Pak ini. Ini konsekuensi hadis loh. Artinya siapapun yang membaca doa ini, Allah hapus semua kesalahannya. Udah. Nabi kita nggak pernah berdusta. Nabi kita asyidik, ya. Cuma yang jadi problem bukan nabinya, yang jadi problem kitanya. Kita memahami doa ini hanya dibaca ketika pengajian. Itu masalahnya. Kenapa kok pengajian doang? Masalahnya kita sudah kedoktrin namanya majelis itu taklim. Padahal majelis yang dimaksud di dalam hadis ini semua majelis di mana kita duduk dan ngobrol. Ayo baca ini Pak. Banyak, kita kan banyak bikin majelis ya. Saya yakin Bapak habis sisa itu gak langsung tidur. Ngobrol gak Pak sama istri Pak? Nah itu majelis. Atau Bapak kira-kira habis sisa WA sama teman, nah, majelis WA. Itu majelis WA kita itu. Atau habis sisa Bapak ada kegiatan apa, kumpul sama orang, itu majelis Pak.
Jadi jangan diartikan majelis itu hanya pengajian. Nah, ini penting ini. Majelis itu semua. Duduk sama teman ngobrol. Kita sedang bikin majelis. Majelis apa? Ngobrol mancing. Itu majelis juga. Yang suka motor, ngobrol masalah motor, itu majelis juga. Nah, ini semua kesalahan-kesalahannya bisa dihapus asal baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Orang apa Ustaz? Ya wis. Kalau nggak hafal ya ditulis toh. Kalau nggak mau nulis ya difoto. Kalau nggak mau foto lah susah Pak. Orang mau itu 1000 jalan. Orang mau itu 1000 jalan. Artinya kalau dia niat amal pasti dia usaha. Saya dulu itu pengen sekali baca doa itu Pak, karena saya nggak hafal. Ya tak bawa kertas, gitu loh Pak. Karena saya nggak hafal, saya bawa kertas. Ya nggak masalah. Awalnya bawa kertas, lama-lama hafal betul, kertasnya simpan sudah hafal. Gitu. Ya, itu mungkin juga dilakukan oleh banyak resepsionis ya, orang-orang yang kerjanya di hotel, di bandara. Itu kan awalnya juga nggak hafal Pak. Awalnya pakai apa? Teks, ya lama-lama hafal. Yasin awalnya baca, lama-lama ya tetap baca karena nggak hafal-hafal. Tapi ya tetap diawali dengan baca dulu lah. Jangan sampai gara-gara nggak hafal nggak mau baca gitu. Padahal kan pendek sekali. Keterangan yang disebut dengan kalimat lawat ya, adalah kalam yang di dalamnya mengandung kalimat gaduh dan berteriak-teriak dan bercampur dengan satu dengan ayo Pak. Kira-kira majelis teriak-teriak jerit-jerit selain konser apa? Bola, betul Pak. Saya kan nggak terlalu senang bola Pak. Tapi ketika saya ikut nonton sama orang-orang warga itu nggak kuat saya Pak. Karena jerit-jerit itu teriak-teriak, udah nggak cocok saya. Udah saya pulang. Bukan saya benci dengan tontonan tersebut ya. Maksudnya saya nggak biasa nonton sambil jerit-jerit itu saya nggak biasa. Nah ini teriak-teriak, jerit-jerit itu dihapus semua sama Allah kesalahannya. Kalau habis nonton baca doa. Ayo Pak, gimana Pak? Cocok nggak nih? Oh berarti Ustaz ngajari kita nonton enggak? Tapi kalau ada momen seperti itu, kan kita namanya orang bermasyarakat Pak, ya. Anak bapak pengen nonton bola, daripada nontonnya di luar nanti terjadi kegaduhan, ya udah nak, bapak temenin nonton bola, walaupun bapak nggak seneng. Anak bapak nonton jerit-jerit, bapak ikut jerit-jerit juga, ya kan ini? Itu gimana nih biar dosanya ini dihapus, gitu loh Pak. Kesalahan-kesalahannya dihapus gampang. Sebelum kita bangun, udah acaranya udah selesai kan, mau bangun baca ini. Habis itu mati TV, istirahat, enak. Sesimpel itu, iya seperti ini Pak. Ngaji itu kayak gini ngaji, ya 3 jam loh Pak, ada yang 2 jam. Kalau Piala Dunia berapa jam itu sehari? Piala Dunia kira-kira? Oh sehari bisa berapa pertandingan? Itu kalau bapak nggak baca ini, ya malaikatnya nulis betul Pak. Oh, nulis ini majelis labor ya. Ditulis sama malaikat kan nggak asik gitu loh Pak. Ya gara-gara nggak pernah ngaji, akhirnya majelis-majelis lalai ditulis. Tapi setelah ngaji, alhamdulillah semua majelis mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-garanya apa? Ngaji. Makanya ngaji penting. Kita baca lagi. Dan penyebutan zikir ini setelah selesai majelis menjadi sebab ampunan terhadap segala sesuatu yang dilakukan di dalam majelis tersebut. Karena di dalam zikir tadi terdapat tasbih dan pujian kepada Allah, ada subhanakanya, ada Allahumma wa bihamdikanya, namanya tasbih dan pujian, dan adanya syahadat dan kalimat tauhid. Syahadat itu asyhadu alla ilaha illa anta. La ilaha illa anta itu tauhid juga. Ya. Kemudian zikir yang ditutup dengan memohon ampunan kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah mengecewakan kepada siapa saja yang meminta dengan sungguh-sungguh. Ditutup dengan astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi dapat semua Pak. Tasbihnya dapat, hamdalahnya dapat, kalimat tauhidnya dapat, syahadatnya dapat, istighfarnya dapat. Udah, majelisnya sudah bersih nih. Walaupun majelis ngopi, walaupun majelis nongkrong bersih kalau pakai ini. Tapi kalau nggak pakai ini, majelisnya kotor. Majelisnya kotor, majelisnya penuh dengan kesalahan.
maka dibersihin. Cleaningnya itu pakai ini, Pak. Cara pembersihnya itu pakai ini. Hadis nomor 837. Wa an Abi Barzah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi akhiratin idza arada an yaqum min majlis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, dahulu Rasulullah SAW berkata di akhir ketika beliau hendak bangun dari majelis. Nabi nyontohnya. Jadi Nabi kalau bangun dari majelis, Nabi baca doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah mengucapkan satu perkataan yang tidak pernah engkau ucapkan di hari sebelumnya. Jadi Nabi ini syari', Pak. Syari' itu apa? Syari' itu pembuat syariat. Artinya yang ngajarin syariat itu Nabi. Dalam satu momen Nabi itu nggak baca. Dan momen ini Nabi baca, sehingga sahabat nanya, ya Rasul, ini bacaan apa ya? Kok kemarin enggak? Kenapa kemarin Nabi enggak dan sekarang Nabi baca? Untuk menunjukkan baca ini enggak wajib, gitu loh Pak. Baca ini sunnah. Karena ketika Nabi mengerjakan tidak kontinu, berarti hukumnya sunnah. Nabi ya tahajud, Nabi juga pernah enggak tahajud, gitu loh. Oh berarti tahajud sunnah, gitu loh Pak. Enak. Kalau Nabi terus enggak pernah berhenti, wajib jatuhnya nanti. Makanya Nabi ini kemarin enggak, sekarang iya. Sahabat nanya, ini kemarin enggak baca? Oh, berarti itu hukumnya apa? Sunnah. Maka Nabi SAW bersabda, itu adalah kafarah kata Nabi, atau penghapus untuk semua dosa yang terjadi di dalam majlis. Jadi kenapa baca ini ya? Penghapus ini. Ya mungkin majlis yang kemarin nggak perlu baca ini karena isinya bagus gitu loh Pak. Sehingga Nabi nggak baca. Kalau ini kayaknya majelisnya perlu baca kan gitu, karena kita duduk kan contohnya gini lah Pak. Bapak kalau ngobrol sama kiai ini obrolannya apa kira-kira? Kalau ngobrol sama kiai gitu Pak, ya paling bahas ilmu, tanya jawab fikih kan gitu. Nah itu kan perkara baik. Apa yang mau dihapus? Kesalahan dalam majelis itu kan tidak ada. Karena dari mulai awal sampai akhir kita tuh bahas fikih, Ustaz, oh seru itu fikihnya bagus. Tapi sekarang saya tanya kepada para jamaah, kira-kira kalau kita duduk sama teman nongkrong Bapak, apakah obrolan kita sama dengan obrolan ketika duduk sama kiai itu sama atau tidak? Pasti tidak, dan pasti tidak sama. Makanya Nabi juga mengalami momen itu. Ketika Nabi duduk dengan orang-orang yang ahli zikir, kan nggak perlu membaca apa? Kafarah, karena isinya dari awal bagus. Tapi ketika Nabi duduk dengan sahabat yang awam, mungkin sahabatnya bukan Abu Bakar dan lain sebagainya, Nabi baca doa ini. Kenapa? Biar kesalahan dalam majlis ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi bilang itu adalah kafarah, penghapus untuk semua dosa yang terjadi di dalam majlis. Riwayat Abu Dawud dan telah meriwayatkan hadis ini Imam Hakim Abu Abdullah dalam kitab Mustadrak dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dan Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih, artinya sanadnya bagus. Keterangan dalam hadis ini dijelaskan bahwa jika seseorang mengakhiri majelis dengan zikir ini, maka zikir ini akan menjadi kafarah atau penghapus di majelis tersebut, seperti kalimat-kalimat yang salah dalam dan semisalnya. Dan jika membaca zikir ini dibaca di dalam majelis zikir, ini termasuk pengajian majelis zikir Pak, maka hal itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Artinya gini, Bapak mengaji seperti ini, majelis zikir ini majelis pengajian. Ini kan majelis pengajian kan hal bagus. Hal bagus kok ditutup pakai doa kafarah, ini lebih bagus lagi, gitu loh Pak. Jadi kebaikan di atas kebaikan. Kalau majelisnya kotor, ditutup dengan zikir ini, berarti kotor ditutup dengan kebaikan. Sehingga buat bi'isayyi'atal hasanah, kalau habis melakukan keburukan, tutuplah dengan kebaikan. Artinya endingnya bagus, gitu loh. Kalau bahasa simpelnya husnul khotimah, gitu lah. Dalam artian zikir ini disunahkan dibaca di akhir majelis apapun, namun jika dibaca di akhir majelis zikir itu lebih
besar pahalanya dibandingkan di majelis yang lain. Dan termasuk bentuk majelis adalah seseorang yang duduk bersama temannya hanya untuk sekedar mengobrol secara langsung maupun lewat telepon. Ini sudah tulis Pak, biar Bapak lebih bisa memahami istilah majelis itu bukan pengajian. Majelis itu umum, ya. Ngobrol sama teman lewat telepon itu juga majelis. Berarti udahannya, ya udah bentar Mas, jangan dimatiin dulu. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa Pak insyaallah. Gimana cara ngamalnya Ustaz? Saya malu Ustaz. Ya udah kalau malu matiin aja kok. Habis matiin Bapak baca doa udah kalau malu kan. Ini kamu kok aneh banget ini tumben ada doa-doa segala. Kalau malu matiin baca doa. Udah itu simpel saja. Ya, jadi ya enggak takut kalau ada orang bilang kita aneh ya enggak enak. Hadis nomor 838. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqum majlisin hatta yatubiha lidawat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata dahulu salam sedikit sekali ketika beliau bangun dari satu majelis sehingga beliau berdoa dengan doa-doa ini. Artinya ini jarang Pak. Kalau lama itu maknanya Nabi dikit baca doa ini. Soalnya panjang. Nabi itu gak senang doanya kepanjangan. Karena doa kepanjangan itu ya repot juga. Kenapa repot? Kalau ada acara makan, doanya kepanjangan, siapa yang paling gak senang Pak? Yang lapar Pak. Wis lama banget doanya nih. Oh, udah tahu lapar, doanya gak kelar-kelar. Nah, itu masalahnya. Makanya di sini memakai kalimat qallama, artinya qallin, sedikit sekali. Sedikit sekali kejadian ini panjang loh Pak, ini kemarin begini. Saya pernah itu makmum, imamnya baca doanya itu hampir 30 menit itu Pak. Bismillah. Ya, pegel juga yang awalnya khusyuk jadi gak khusyuk saya. Kalau saya doa sendiri aman insyaallah. Artinya kalau doa sendiri kan semau kita. Tapi kalau doa bareng-bareng diusahakan jangan kepanjangan. Ya. Untuk hikmah saja lah. Supaya yang di belakang aminnya ikhlas. Ya, jangan amin, amin, amin. Amin, nasi goreng, amin ya. Kan enggak enak kan dengarnya ya. Makanya sedikit nanti ini tak terjadi. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwinu bi alaina masa'ibad dunya. Dan al-akhir ya. Kita baca terjemahnya saja. Ya Allah, jadikanlah untuk kami bagian dari rasa takut kepada-Mu yang dapat menghalangi kami dari perbuatan maksiat kepada-Mu. Artinya kita mohon supaya kita diberikan sifat takut sehingga tidak berani maksiat. Jadikanlah untuk kami bagian dari ketaatan kepada-Mu yang dapat menyampaikan kami kepada surga-Mu. Jadikanlah untuk kami bagian dari rasa keyakinan yang dengannya Engkau meringankan kami dalam menghadapi musibah dunia. Orang kalau yakinnya kuat Pak, musibah sebesar apapun enteng. Kenapa? Yakinnya kuat. Contoh, saya punya HP saya diinjek-injek sama bos saya. Diinjek-injek, dibanting, saya aman saja. Loh, kamu gak marah? Yang injek-injek bos, nanti juga diganti kan gitu Pak. Kenapa bisa saya yakin itu? Ini bos yang injek-injek pasti diganti. Allah juga sama. Allah memberikan musibah pasti dapat pahala. Allah memberikan bencana pasti ada sesuatu yang Bapak dapat. Ini yakinnya harus kuat. Ya. Orang berani membakar rumah karena dia yakin habis rumahnya dibakar dia bangun rumah yang baru. Gitu loh Pak. Itu namanya yakin. Contoh kita kayak buang buang umpan. Udang, mancing pakai umpan udang. Karena kita yakin akan dapat ikan yang lebih besar. Coba kalau yang mancing nggak yakin, ayo, udangnya sayang-sayang nih. Ya nanti nggak dapat ikan Pak. Yakin aja udah udangnya dilempar, nanti awak dapat apa? Ikan yang lebih besar. Makanya untuk menghadapi musibah itu kuncinya yakin. Ya Allah, berikanlah kenikmatan kepada kami dengan pendengaran, penglihatan, dan kekuatan kami selama Engkau menghidupkan kami. Jadikanlah dia tetap ada pada kami. Artinya ini doa. Kalau Bapak baca,
insya Allah matanya nggak rabun, kupingnya nggak budek, gitu Pak ya. Semuanya sehat. Nah, ini kalau bahasa Arabnya ini Allahumma mattikna bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Baca doa ini insya Allah nggak seterusnya, insya Allah nggak macam-macam Pak. Ini Bapak boleh baca di sholat ya, karena panjang ya bacanya masing-masing saja. Bapak boleh baca ketika tahajud ya. Ini bagus loh Pak terjemahan ini. Jadikanlah dia tetap ada pada kami. Jadikanlah pembalasan kami kepada orang yang mendolimi kami. Berilah kami kemenangan atas orang yang memusuhi kami. Jadi kalau ada yang musuhi Bapak, semoga Allah tolong ya. Janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami mempengaruhi agama kami. Karena musibah terbesar itu musibah agama Pak. Orang dibikin melarat itu masih aman daripada dibuat murtad. Nauzubillah min dzalik. Ya. Melarat itu lebih aman Pak daripada murtad. Tetangga kita kena musibah, sekarang jatuh miskin, masih aman, yang penting tidak murtad. Ustaz, tetangga kita kaya raya habis murtad, alhamdulillah Pak, alhamdulillah itu. Jadi kita jangan menganggap musibah dunia itu besar. Kita anggap musibah terbesar itu musibah agama. Termasuk nggak sholat. Nggak sholat itu musibah besar loh Pak. Jangan dipikir orang nggak sholat itu enteng loh itu. Itu musibah terbesar ketika Allah membuat orang nggak sholat. Zaman dulu kalau ada orang nggak sholat disamperin. Nah, kenapa? Dia sedang kena musibah agama. Jadi kadang kita mikirnya, temanmu nggak sholat, biarin aja, sepele. Loh, nggak sholat itu musibah, nggak sholat itu musibah, nggak puasa itu musibah. Doanya ini. Janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami mempengaruhi agama kami. Janganlah engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar dan puncak ilmu kami. Dan janganlah engkau jadikan orang yang tidak menyayangi kami, orang-orang kafir dan orang zalim sebagai orang yang menguasai kami. Riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini adalah hasan dan sahih. Ini termasuk doa supaya dapat pemimpin yang adil, pemimpin yang istiqomah. Keterangan. Adapun yang disebut dengan khasyah adalah rasa takut yang disertai dengan makrifat terhadap keagungan zat yang ditakuti. Dan karena ini dikhususkan untuk para ulama billah, sebagaimana dalam firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Dan doa di atas adalah doa yang mengumpulkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Jadi Bapak kalau pengen doanya lengkap, Bapak baca dari awal sampai akhir. Kalau nggak hafal Arabnya, boleh dengan terjemahnya. Karena doa itu nggak wajib bahasa Arab. Doa dengan terjemah boleh. Cuma di tempat kita nggak umum. Apalagi yang mimpin tahlil misalnya. Kalau di tempat saya mimpin tahlil pakai bahasa Indonesia, nanti besok nggak dipakai lagi Pak. Di tempat saya ya, di Jawa, di Demak. Yang lucu di Demak ini, kadang ada orang yang dia itu doanya panjang, tapi dia nggak tahu apa yang dia doakan. Itu namanya berani hafal, tapi nggak paham apa yang dihafalin. Yang penting kelihatan pantas kalau bahasa orang kita nih. Yang penting doa bahasa Arab itu pantas Ustaz. Tapi kalau Bapak mau pakai bahasa Indonesia silakan, nggak apa-apa. Doa dengan bahasa Indonesia nggak masalah. Yang penting pas sholat jangan bahasa Indonesia, nggak boleh. So, misal Bapak lagi duduk di antara dua sujud, terus Bapak baca ya Allah itu kan, itu nggak boleh Pak. Karena semua dalam sholat itu wajib bahasa Arab. Nggak hafal Fatihah nggak boleh diganti dengan terjemahan Fatihah, itu nggak boleh. Itu kalau sholat. Di luar sholat kita sama adan nggak boleh diganti bahasa Indonesia. Allah besar nggak boleh Pak ya. Adan tetap bahasa Arab. Nah, kalau nggak bisa, yang bisa suruh maju. Kan adzan itu kan orang-orang yang bisa Pak, nggak semuanya boleh adzan kan? Ya, karena itu kan termasuk sunnah kifayah. Artinya ya kalau nggak bisa jangan maju, dan nggak bisa pakai bahasa Indonesia, lucu. Berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul bersabda, tidaklah ada kaum yang berdiri dari majelis dan mereka tidak berzikir kepada Allah dalam majelis tersebut, melainkan mereka berdiri sebagaimana bangkai keledai dan bagi mereka akan mendapatkan kerugian. Penyebutan keledai dalam hadis ini adalah sebagai wujud kepedulian Nabi agar umat benar-benar menjauhi hal ini.
dan sebagai isyarat kepada umat bahwasanya orang yang meninggalkan zikir majelis maka dia diumpamakan sebagaimana keledai, dalam artian disamakan dalam kebodohannya dengan keledai. Jadi orang yang nggak baca zikir, Pak, nggak baca doa, majelisnya nggak ada zikir, itu seperti majelisnya keledai. Hal ini dikarenakan dia lalai dalam berzikir. Dan bagi orang Arab, satu bentuk penghinaan terbesar ketika mereka disebut keledai. Bapak kalau mau praktek silakan. Orang Arab kalau dibilang anjing, kaleb, itu nggak marah, Pak. Kaleb nggak marah, kalbun, khinzir nggak marah. Tapi kalau Bapak berani bilang mereka himar, oh habis kita, Pak. Jadi orang Arab itu kalau dibilang himar itu emosi dia. Kalau kita kan enggak. Biasa, kalau kita kan marahnya kalau dibilang kalbun, khinzir, itu baru marah. Atau kirdun gitu ya. Tapi kalau orang Arab, Pak, itu marahnya kalau dibilang himar. Makanya dalam surat Al-Jumu'ah itu ada kamasalil himari yahmilu asfara. Itu kan ada ayatnya itu. Seperti keledai yang membawa kitab-kitab kuning, gitu Pak. Itu bentuk ejekan paling parah. Maka di sini Nabi juga menyampaikan hal yang sama. Orang yang majelis gak baca zikir itu seperti bangkai keledai. Keledai itu hidup jelek, apalagi bangkainya. Ya, maka dihindari. Sebisa mungkin majelis apapun kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.